Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebagai nats khotbah pada Minggu Estomihi, tanggal 11 Februari 2018, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian bunyinya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, seorang anak yang buta sejak lahir berani terus berjalan karena percayanya kepada ayah yang menuntun dia dengan penuh kasih sayang. Sehingga sekalipun dia tidak tahu, karena tidak bisa melihat kemana tujuannya, tapi percaya ayahnya akan membawa dia ke suatu tempat yang aman. Kata percaya artinya betapa kepercayaan itu punya nilai yang sangat berharga. Kepercayaan itu sungguh besar, amat pentingnya dalam peranan perjalanan hidup manusia. Kepercayaan kepada siapakah yang kita tujukan selama ini, Ibu Bapak, saudara-saudaraku? Kalau anak yang buta tadi menaruh kepercayaan kepada ayahnya, akan membawa dia ke tempat yang aman. Hal ini juga dapat kita gambarkan bahwa seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena dapat dia menjaga, karena dia dapat memelihara, karena dia dapat mendukung dan memberi keamanan, kesejahteraan, bahkan kehidupan seutuhnya. Gambaran tersebut dapat kita lihat dalam kisah perjalanan hidup dari Abram, yang kita kenal sebagai Bapa orang percaya, di mana Allah memberikan jaminan kehidupan baginya ketika dia betul-betul menaati perintah Allah. Jaminan kehidupan yang diberikan Allah kepada Abram bukanlah sesuatu yang mudah sekali diterimanya begitu saja oleh Abram. Karena jaminan itu belum dapat dilihat dari sudut mata kepala manusia. Karena konsekuensinya ia harus meninggalkan kampung halaman, keluarga, kebudayaan, bahkan tempat yang akan diberikan kepada Abraham pun dan keturunannya adalah tempat yang sudah dihuni orang Kanaan, di mana orang Kanaan suatu bangsa yang secara terus-menerus menjadi antagonis bagi Israel. Sekarang mengapakah Allah memerintahkan Abraham
untuk meninggalkan kota Ur dan memberikan tanah Kanaan. Pertama, kota Ur adalah kota yang tidak mengenal Tuhan dan penuh dengan penyembahan berhala. Sekalipun tanah di sana adalah tanah yang makmur, yang modern. Kemudian Kanaan adalah sebuah daerah yang subur, yang akan menjadi persemaian sebuah bangsa yang berpusat kepada Tuhan. Kanaan menjadi titik penting bagi sejarah kehidupan Israel dan bahkan sebagai kebangkitan kekristenan. Sekarang apa yang mendorong Abraham mengikuti panggilan Allah tersebut, perintah Allah tersebut? Apa respon Abraham terhadap panggilan Allah itu? Ada 3 hal. Yang pertama, iman kepercayaan Abraham terhadap panggilan Allah adalah menjadi dasar menerima rencana pemanggilan Allah tersebut. Yang kedua, iman atau kepercayaan Abraham menjadi dasar menerima janji atau jaminan Allah, sehingga menggerakkan perjalanan Abraham ke masa depannya. Yang ketiga, Abraham melakukan sesuatu sebagai tanda ucapan syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan, yaitu dia mendirikan mezbah di tanah Kanaan sebagai tanda bahwa dia tunduk menyerahkan dirinya kepada Tuhan saja. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kalau kita melihat bahwa itulah motivasi Abraham yang sesungguhnya, yakni karena dia memiliki iman. Kita mau melihat dulu, yaitu iman yang dia percaya kepada Allah berdasarkan karena Allah sudah berjanji kepada dia. Dia mengimani janji Allah tersebut. Janji Allah itu apa? Yang pertama, menjadi bangsa yang besar, membuat namanya mazmur. Yang ketiga, Abraham akan menjadi berkat. Yang keempat, memberkati orang yang memberkati Abraham. Dan Allah mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Yang kelima, bahkan semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Bukankah itu suatu yang luar biasa, janji Allah kepada Abraham? Dan janji itu kita mau melihat bagaimana dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah. Dia meninggalkan kehidupannya yang lama dan dia menjumpai kehidupannya yang baru. Ini suatu suasana yang sangat berbeda, Ibu Bapak sekalian. Kunci rahasia kemenangannya adalah kita mau melihat di dalam nats ini betapa dia mengimani Allah dengan sungguh-sungguh. Imannya membawa dia kepada masa depan yang cerah, bahwa bukan hanya dia yang diberkati, tapi semua keluarganya, semua orang yang dia kasihi, Tuhan memberkatinya. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, ini menarik sekali bagi kehidupan kita saat ini. Apa yang mau kita lihat di dalam nats ini? Yang pertama adalah bagaimana mengimani janji Allah tersebut, di mana
janji Allah itu adalah murni. Sebagaimana dikatakan di Mazmur 12 ayat 7-8a. Demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Kalau biasanya kita berjanji sama orang bisa meleset. Namun kalau janji Allah itu tidak pernah meleset. Oleh karena itu kita mau melihat bagaimana Abraham sungguh-sungguh mengimani akan janji Allah itu. Namun ibu bapak semua punya konsekuensinya. Bahwa dia juga harus menunjukkan keloyalannya. Dia harus menunjukkan tanggung jawabnya. Dia harus menunjukkan kesetiaan, kepatuhan, bahkan pengorbanan yang tidak sedikit. Dia tidak ragu akan janji Allah untuk kehidupannya. Sebagaimana kisah seorang anak kecil yang buta itu. Dia mengimani orang tuanya akan membawa dia pada keselamatan, ke tempat yang aman. Demikian juga janji Allah diperhadapkan kepada kita semua. Walaupun kita memang menghadapi pergumulan, tantangan, dan konsekuensi dalam mengikut Kristus itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat memenangkan tantangan itu, kesulitan itu di tengah perjalanan hidup kita yang mungkin kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, cemas, mara bahaya? Jawabannya hanya satu, yaitu dengan kita taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan artinya meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan keadaan yang aman, tentram. Ketika mengikut Yesus, dia harus dapat meninggalkan semua keadaan yang lama. Seperti Lukas 9 ayat 23 mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus mengosongkan dirinya. Dia harus memikul salib dan dia harus mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Di dalam ketaatan ada unsur pergumulan, ada unsur penyangkalan diri. Memang sangat berat sekali. Tetapi memang ketika kita sudah memilih mengikut dia, mengikut Yesus, berarti kita meninggalkan masa lalu. Seperti di tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang menjadi ciptaan baru, dia meninggalkan ciptaan yang lama. Yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Bagaimana kita mengimani sungguh-sungguh janji Allah itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita fokus pada janji Tuhan. Dan kita fokus untuk setia kepada Tuhan. Bukan fokus pada keadaan situasi kita, kesukaran hidup ini yang penuh dengan berbeban berat. Bila kita hanya melihat dari persoalan hidup kita,
maka kita tidak berani beranjak untuk fokus kepada Allah. Oleh karena itu ada satu ayat yang ingatkan kita di Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ajakan Yesus kepada kita yang terlalu memikirkan masalah-masalah kita, agar kita menghadap Dia, agar kita mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Allah. Karena jelas ketika kita fokus kepada janji Tuhan, tentu kita akan mengalami kekuatan baru. Karena janji Tuhan mengatakan, aku menyertaimu. Dan janji Tuhan, siapa yang datang kepadanya, dia akan mendapatkan kelegaan. Gimana pengalaman saudara selama ini? Yang ketiga, nats ini juga memberi pesan di mana kehadiran kita yang sudah diberkati Tuhan hendaknya juga menjadi berkat bagi orang lain, sekecil apapun itu. Karena Kristus datang membawa berkat yang universal, yaitu keselamatan bagi dunia. Kristus memanggil umatnya untuk menjadi saluran berkat untuk keluarganya, untuk gereja lain, untuk masyarakat. Sebagaimana topik minggu kita pada minggu ini, Minggu Estomihi, adalah diberkati untuk menjadi berkat. Kita tidak lagi menunggu supaya Tuhan memberkati kita, tetapi kita sudah aminkan kita memperoleh berkat dari Tuhan. Sekecil apapun itu, kita belajar bersyukur. Dan banyak lagi Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan kita. Marilah kita hitung berkat Tuhan dalam lagu, dalam hidup jemaat. Hitunglah berkat Tuhan satu-satunya, maka engkau akan kagum oleh kasih-Nya. Yang keempat, bagaimana kita diajar dalam nats ini berpikir positif dalam setiap peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk sekalipun. Mungkin selama ini kita sering menggunakan berpikir negatif terhadap keadaan kita sekarang. Kita pikir Tuhan menghukum kita, Tuhan membenci kita. Tetapi kalau kita berpikir positif, bahwa ada di sana makna dari penderitaan itu, makna dari masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Anthony de Mello mengatakan, marilah belajar untuk berkata ya terhadap setiap peristiwa dalam hidup kita. Ya berarti menerima tanpa syarat segala sesuatu yang direncanakan Tuhan dalam hidup ini. Pada saatnya nanti kita akan dapat melihat berkat-berkat yang tersamar dalam berbagai peristiwa di kehidupan kita. Karena Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius, yang tidak terselami oleh keterbatasan akal manusia. Inilah 4 poin yang penting sekali kita renungkan dalam sepanjang minggu ini. Biarlah kita mengimaninya, bahwa janji Tuhan sudah digenapi dan kita aminkan, dan kita terpanggil untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada minggu ini, mengajak kami untuk
mengingat begitu banyak berkat yang Kau berikan bagi kami selama hidup kami. Dan Kau mengajar kami Tuhan untuk berjalan dalam kehidupan kami ke depannya dengan mengimani bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Dan kami terpanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tambahkanlah iman kami agar kami tetap menjalani Tuhan tugas panggilan yang Kau berikan bagi kami. Dengar doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.